Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Pendeta Eko Roniyono dari Gereja Isa Al-Masih Bandung beserta Ibu. Kami mohon bisa berdiri untuk menghadap ke jemaat. Mari jemaat kita beri aplaus untuk mereka. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan.
Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang pertama ini. Sepenuhnya kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih tetap berdiri. Saudaraku yang kasih Tuhan, banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan itu indah buat kita. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Kita mau naikkan syukur kita kepada Dia. Karena Dialah Allah yang sudah memelihara hidup kita sampai saat ini. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami mau naikkan syukur kami kepada Engkau, karena hanya Engkaulah Allah yang layak untuk kami tinggikan, Allah yang layak untuk kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau memulainya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang baik, amin. Siapa di sini yang menganggap Tuhan kita yang baik? Amin. Mari kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Dengan hati bersyukur. Amin. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 tahun yang lalu, tahun 2021, tepatnya tanggal 20 September, di mana di saat itu Tuhan mengizinkan saya mengalami begitu takutnya, ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Karena saat itu ada benjolan di payudara kanan saya. Dan dokter Semarang mengatakan itu harus diambil, dan saya perkirakan itu ganas. Saudara, sebagai seorang wanita, saat itu saya tidak bisa berpikir panjang. Saya hanya menangis di hadapan Tuhan. Waktu itu, di dalam doa saya, malam itu Tuhan katakan semuanya akan baik-baik saja. Tetapi saat itu, karena rasa takut saya mengabaikan suara Tuhan itu. Bahkan saat itu, malam itu, Tuhan katakan itu sampai 3 kali. Lalu saya ambil, Tuhan terima kasih, saya percaya semuanya akan baik-baik saja. Tetapi sebagai manusia, ketakutan, kegentaran, kekhawatiran itu tetap ada di dalam hati saya. Singkat cerita, saya berobat ke Jakarta, dan dokter di Jakarta pun juga mengatakan bahwa itu harus diambil. Dan saya sudah ditentukan waktu untuk operasinya. 2 hari sebelum saya menjalani operasi, saya bermimpi. Saya ditidurkan di atas meja operasi. Saya melihat jasad saya melihat tubuh saya ada di situ. Dan saya lihat dokter yang menangani saya mengoperasi saya. Dan saudara tahu, Tuhan, saya melihat Tuhan ada di sebelah kiri. Dan Tuhan ikut melakukan apa yang dilakukan dokter itu. Sejak saat itu, saudara, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya percaya sepenuhnya bahwa kita itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mungkin saudara, saat ini kita dalam ketakutan, apapun yang menjadi ketakutan kita, apapun yang menjadi kegentaran kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Dan satu hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan, waktu operasi selesai, dokter hanya mengatakan, semuanya baik. Itu bukan kanker ganas, itu hanya sebuah kista, dan ibu tidak perlu menakutkan itu. Sungguh luar biasa, kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang hebat. Saudaraku yang kasih Tuhan, pujian yang sebentar kita akan nyanyikan, sungguh luar biasa. Mari kita responi pujian ini. Di saat aku takut Tuhan, Engkau menopangku. Di saat aku gentar Tuhan, Engkau Tuhan penolongku. Dan aku masih percaya Tuhan, masih ada mujizat di dalam Engkau. Aku percaya Tuhan, tangan-Mu masih bekerja. Dan janji-Mu yang tidak membiarkan saya sendiri dan kita sendiri, itu akan menjadi bagian buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Amin. Sama-sama. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku.
Engkau Tuhan perlindunganku. Amin. Yes. Engkau bukan hanya sebagai Tuhan yang kami agungkan dan kami tinggikan, namun Engkau juga sebagai sahabat yang setia di dalam kehidupan kami. Di saat kami mengalami berbagai macam tantangan kesulitan dalam hidup ini, Engkau senantiasa ada di sisi kami. Oleh sebab itu kami bersyukur senantiasa oleh karena rahmat, karunia, dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu juga bukan oleh karena kuat dan gagah kami, namun semata-mata hanya oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau di dalam bait-Mu lewat dasar hati kami yang terdalam, hanya untuk memberikan penghormatan bagi Raja di atas segala raja. Dan saatnya Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan mengurapi setiap pribadi kami, ya anak-anak-Mu yang sudah hadir di dalam bait-Mu, juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Urapan Tuhan turun ke atasnya, sehingga dia boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji syukur saya berada di tengah-tengah jemaat yang dikasihi, dipelihara, dan diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih atas undangan Bapak Gembala beserta dengan Ibu, seluruh majelis, penatua dan juga diaken, dan sidang jemaat yang dikasih Tuhan, supaya saya bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adapun tema yang diberikan kepada saya adalah mengalami penggenapan janji Tuhan. Kita akan sama-sama lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini dunia di sekeliling kita bertumbuh dan bergerak semakin cepat, sehingga kita juga terbiasa untuk memandang dan memperhatikan keadaan ini dengan seksama dan juga dengan cara yang cepat atau dengan cara yang sangat luar biasa cepatnya. Itulah keadaan dunia saat ini. Sampai-sampai orang Kristen yang menunggu akan jawaban doa ataupun yang menunggu penggenapan janji Tuhan, enggak sabaran Bapak Ibu. Mereka berani untuk menuntut Tuhan supaya cepat untuk mewujudkan segala keinginannya. Dan bahkan Bapak Ibu, mereka tidak segan-segan kalau Tuhan terlalu lama untuk menjawab doa yang sudah dipersembahkan beberapa waktu yang lalu sesuai dengan waktunya, maka mereka berani untuk mengambil jalan pintas. Konsekuensinya, ketika gagal, Tuhan lagi yang dipersalahkan. Kalau gagal, Tuhan lagi yang dipersalahkan. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu pagi ini melihat bagaimana lika-liku kehidupan seorang Abraham yang berhasil untuk mengalami akan penggenapan janji Tuhan.
Ketika Tuhan pertama kali berjumpa, memanggil Abram untuk keluar dari sanak saudaranya, keluar dari negerinya, keluar dari keluarganya, ke suatu tempat yang akan dituntun oleh Tuhan, dijadikan suatu bangsa yang besar, diberkati dan memberkati bangsa-bangsa. Saat itu usia dari Abram 75 tahun. Dan Ishak itu baru lahir ketika dia sudah berumur 100 tahun. Wow. Ada masa-masa penantian yang begitu lama, 1/4 abad. Bukan sesuatu yang singkat, Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar resep apa sih yang dimiliki oleh Abram sehingga dalam kurun waktu yang begitu lama dia berhasil untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Ada 3 hal yang merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, yang merupakan kunci keberhasilan daripada Abraham. Dia bisa mengalami penggenapan janji Allah. Yang pertama, proses. Yang pertama adalah proses untuk pengenalan kepada Sang Pencipta. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu, apa yang dikemukakan oleh Abraham ketika janji Tuhan itu ditunggu begitu lama. Dia pasti memiliki satu reaksi ketika menunggu janji Tuhan itu. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan menjadi waris rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ini merupakan logika yang wajar yang dikemukakan oleh Abram di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Abram tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Yang dia tahu saat itu adalah Tuhan belum juga memberikan keturunan, sehingga dia dikejar oleh waktu. Kenapa? Karena dia sudah merasa tua, Bapak Ibu. Ini adalah satu logika yang wajar yang Abram kemukakan kepada Tuhan. Sebagai orang yang menerima janji Tuhan. Nah, sekarang bagaimanakah di pihak Tuhan yang memberikan janji kepada Abraham? Apa yang dikatakan oleh Tuhan yang memberikan janji kepada Abraham? Kita lanjutkan. Kejadian pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, Eliezer, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Respon dari Tuhan akan apa yang dikemukakan oleh Abraham. Tuhan justru sebaliknya menginginkan agar Abram itu bisa mendelete akan apa yang dikemukakan, logika yang disampaikan kepada Tuhan. Abram bisa menyingkirkan logika itu dan mempercayai Allah sepenuhnya.
bagaimana indahnya Tuhan memproses hambanya yang bernama Abraham ini. Dia ajak Abraham untuk melihat bintang-bintang di langit. Coba kamu hitung, berapa banyaknya nanti keturunanmu yang akan kubuat. Dan Abraham pada saat itu terjadi satu perubahan. Dia percaya bahwa hanya pribadi Allah yang sanggup untuk mengatakan hal seperti itu. Tidak akan mungkin seorang pun berani untuk berjanji dan menyatakan seperti itu. Hanya Yahweh, hanya Allah yang sanggup untuk menyatakan seperti itu. Oleh sebab itu Alkitab menyatakan dia menganggap itu sebagai satu kebenaran. Luar biasa, proses Tuhan itu indah pada waktunya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membandingkan di dalam kitab Perjanjian Baru. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Saulus? Seorang yang dididik demikian hebat oleh seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Sehingga perbuatannya sangat luar biasa. Dia taat sepenuhnya kepada hukum Taurat. Dan di dalam pemikirannya, apa yang dikerjakannya itu adalah suatu tugas yang mulia. Menangkap, menganiaya, memenjarakan, bahkan rela untuk memberikan izin untuk membunuh pengikut Kristus. Saudaraku, itu yang dilakukan oleh Saulus. Tetapi bagaimana proses Tuhan ketika dalam perjalanan di Damsyik, Saulus mendengarkan suara Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh merasakan satu keheranan yang luar biasa. Termasuk saat itu terjadi perubahan yang besar di dalam diri Saulus. Dia buta selama 3 hari, sehingga harus dituntut memasuki jalan lurus. Dia merasa syok. Apa yang akan Tuhan kerjakan? Perubahan dan proses dialami oleh Saulus. Bagaimana setelah dia menjadi orang percaya, untuk bergabung dengan sesamanya tidak bisa diterima. Karena mereka menganggap dia adalah orang yang jahat, saudaraku. Proses demi proses dilakukan oleh Tuhan. Hanya melalui tangan dingin seorang yang bernama Barnabas, maka Paulus bisa diterima. Oleh karena upayanya meyakinkan kepada orang-orang percaya waktu itu bahwa Paulus telah berubah. Dan apa statement dari perubahan Paulus, saudaraku? Oh, luar biasa. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Lihat Bapak Ibu, perubahan yang sangat radikal. Setelah dia memperoleh Kristus, Paulus menganggap Kristus adalah harta yang paling bernilai, yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Apalagi kemewahan dunia ini. Semuanya dianggap sampah, karena dia sudah menemukan pribadi Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu selalu indah pada saat seseorang menerima proses daripada Tuhan. Kita bisa mengenal Sang Khalik langit dan bumi dengan begitu hebat ketika saudara mengalami proses. Yang kedua, Bapak Ibu,
Apa yang dilakukan oleh Abraham? Iman yang melebihi akan logika. Iman itu apa sih Bapak Ibu? Menurut penulis kitab Ibrani, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di situ ada iman dan ada pengharapan. Tetapi menurut penulis daripada surat Roma, Rasul Paulus, di dalam Roma pada pasal 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran suara siapa Bapak Ibu? Suara tetanggamu? Suara saudaramu? Suara hati nuranimu? Bukan. Tetapi suara daripada firman Tuhan. Jadi iman itu timbul oleh karena pendengaran firman Tuhan. Jadi kalau bukan dari firman Tuhan, itu bukan iman, tapi namanya iman. Apa itu iman? Iman adalah imajinasi indah. Saya beri contoh. Ada seorang yang berdiri di tepi jalan, kemudian ada mobil Mercedes seri baru lewat. Orang tersebut mengatakan, lusa aku punya mobil Mercedes seri terbaru ini. Itu iman, imajinasi. Bukan firman Tuhan mengatakan kamu akan punya Mercy, itu bukan. Bukankah banyak orang Kristen yang senang kepada iman, imajinasi indah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iman itu berbeda Bapak Ibu. Iman dan pengharapan itu harus berjalan paralel. Karena dikatakan harus berjalan paralel. Pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen yang gagal? Sekalipun dia tahu punya iman, punya pengharapan, tapi selalu gagal dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu rahasianya. Saya beritahu rahasianya pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita buka, ini rahasianya. Roma pasal yang kelima, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Roma pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Oleh Dia, Yesus, kita telah beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan apa? Pengharapan. Orang Kristen gagal karena meletakkan pengharapan itu di depan imannya. Sehingga ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, mereka kecewa, mereka marah, mereka komplain kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa ini kok datanya begini Tuhan. Meletakkan pengharapan di depan iman, kau akan kecewa. Tapi ketika engkau meletakkan pengharapan itu pada bagian akhir dari imanmu, di sana ada mujizat. Di sana ada mujizat. Itu rahasianya Bapak Ibu. Sekarang contohnya. Kita tahu rahasianya, kita tahu contohnya. Kita buka Injil Lukas pasal 8. Ini contohnya. Injil Lukas pasal 8 ayat 49 dan ayat yang ke-50. Injil Lukas pasal 8
ayat 49 dan 50. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarkannya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Kita lihat, kalau Yairus meletakkan pengharapannya pada bagian depan, wah, dia akan kecewa Bapak Ibu. Dia pasti ngomong sama wanita yang pengendarahan 12 tahun ini, "Gara-gara kamu udah pendarahan 12 tahun. Mbok ya nanti minggu depan aja ketemu Yesus. Anakku tuh 12 tahun sekarang, tahu gak? Gara-gara kamu perjalananku kehambat, anakku mati." Marah. Yairus meletakkan pengharapan pada bagian depan imannya. Tapi puji syukur Alkitab katakan apa Bapak Ibu? Yairus meletakkan pengharapannya setelah dia mendengar firman Tuhan. "Jangan takut, anakmu akan sembuh." Oh, luar biasa. Saya berpikir dan membayangkan kalau saya jadi Yairus pada saat itu. Dia sudah bersepakat dengan Yesus, mengundang Yesus ke rumahnya untuk memberikan pengobatan kepada anaknya yang sekarat, yang memiliki sakit serius dan hampir mati. Tapi perjalanan begitu sulit karena dihadang oleh seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Yesus tidak pernah menyangka kedatangan dan kehadiran akan wanita yang 12 tahun pendarahan, dan berani mengatakan dengan imannya, "Asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh." Dan setelah dia lakukan itu dengan cara yang begitu luar biasa sulitnya, imannya membuktikan dia sembuh. Tetapi perjalanan yang menghambat ini telah menyebabkan anak Yairus mati. Anakmu sudah mati, jangan lagi menyusah-nyusahkan guru. Coba remuk gak hati Yairus Bapak Ibu? Tetapi ketika Yesus berbicara, "Yairus, kau jangan takut, percaya saja anakmu akan sembuh." Dia meletakkan pengharapannya pada bagian akhir di dalam imannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Anaknya dijamah dan disembuhkan oleh Yesus. Karena siapa? Iman Yairus yang melebihi logika. Iman yang di atas rata-rata pengertian manusia justru mendatangkan apa? Mujizat yang besar. Seperti kesaksian daripada pembawa acara tadi. Tuhan sanggup mengubah benjolan yang diperkirakan adalah sebuah kanister ganas menjadi kanister yang lunak dan tidak terjadi apa-apa. Saudaraku yang terkasih, letakkan pengharapanmu di dalam doa pada bagian akhir dalam imanmu, sehingga semuanya itu bisa terjadi. Ketika ini kok nggak sama Tuhan? Oh, ada penderitaan. Oh, ada ketekunan. Oh, ada tahan uji. Dan setelah itu dinikmati apa yang namanya kemenangan mutlak atau mujizat terjadi. Abraham meletakkan pengharapannya pada bagian akhir di dalam penantian untuk apa? Untuk memperoleh
jawaban Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah sesuatu yang memerlukan kesabaran. Never give up, tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 22, Kejadian pasal 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Rupanya setelah Ishak lahir, Tuhan belum selesai berurusan dengan Abraham. Dia akan menguji iman yang terakhir yang dimiliki oleh Abraham untuk membuktikan apakah dia tetap setia kepada Tuhan. Abraham diperhadapkan pada pilihan yang paling sulit dalam hidupnya. Dia harus mempersembahkan putra tunggalnya Ishak, yang dikatakan nanti akan menjadi bangsa-bangsa. Ini harus dipersembahkan di atas bukit Moria, atau sebaliknya dia tidak mau menuruti akan kehendak Allah. Oh, itu tantangan terbesar, Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan oleh Abraham menghadapi situasi pilihan yang sangat sulit, bagaikan makan buah si malakama, dimakan bapak mati, enggak dimakan ibu yang mati. Pilihan yang sulit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada seorang pemain biola yang sangat kesohor, namanya Niccolo Paganini. Dia lahir di Genoa pada tanggal 27 Oktober 1783. Pada satu gelaran konserto yang sangat megah di sebuah gedung yang sangat besar, di mana seluruh pengunjung sudah memadati kursi-kursi, tidak ada yang kosong. Dengan tenangnya, Paganini mulai menggesek biolanya untuk menyanyikan sebuah lagu yang sangat berimprovisasi dan sangat luar biasa indahnya. Dan pada saat enak-enaknya dia menggesek biolanya itu, tiba-tiba satu senarnya putus. Apa yang dilakukan oleh Paganini? Hanya ada dua pilihan, Bapak Ibu. Pilihan yang pertama, dia menghentikan sementara permainan itu dan mengganti dengan biola yang baru. Pilihan yang kedua, dia tetap terus menggesek akan biolanya dengan hanya 3 buah senar. Apa yang dipilih oleh Paganini, Bapak Ibu? Ternyata dia memilih bagian yang terakhir, tetap menggesek biolanya, tetap memainkan biola itu walaupun tinggal 3 buah senar. Apakah nyanyiannya menjadi kacau? Oh tidak, Bapak Ibu. Nyanyiannya tetap megah dan enak didengar oleh telinga semua pendengar. Belum beberapa saat lamanya, senar yang kedua putus. Di sini penonton mulai berteriak, Paganini, ganti biolamu dengan yang baru. Apa yang dilakukan oleh Paganini? Dia menuruti suara daripada penonton? Tidak, Bapak Ibu. Dia tetap menggesek biolanya, memainkan akan nyanyian itu dengan hanya 2 senar. Tidak mengurangi keindahan. Semua penonton tetap memiliki satu pandangan tajam ke depan,
merasa, wow, ini pertunjukan yang luar biasa. Dan ketika beberapa saat pujian itu akan berakhir, senar yang ketiga putus, Bapak Ibu. Jadi hanya tinggal satu senar. Apa yang dilakukan oleh pagan ini? Sebentar penonton, saya akan ganti dengan biola yang baru. Tidak. Dia tetap memainkan lagu itu, walaupun menggesek dengan satu buah senar. Dan kualitas suara yang didengungkan oleh gesekan biolanya tetap tidak mengurangi akan hebatnya yang didengar oleh para penggemarnya. Wow. Sampai pada akhir dari pujian itu atau lagu itu, semua berdiri standing ovation, melakukan penghormatan sambil tepuk tangan yang sangat meriah. Sepertinya gedung itu akan runtuh oleh teriakan para penonton, oleh kekaguman mereka. Pagan ini hanya dengan satu senar bisa merampungkan akan nyanyian yang begitu luar biasa dan penuh dengan improvisasi. Wow, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan karena kepiawaiannya dalam memainkan biola, bukan karena dia ingin terkenal sebagai pemain biola yang handal, tetapi dia memiliki satu komitmen. Aku mengubah sesuatu yang sulit dalam hidupku untuk menjadi berhasil. Itu komitmen. Aku tidak pernah menyerah. I have never give up. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Demikian juga dengan semangat yang dilakukan oleh Abraham. Ketika firman itu datang ke Bapak Ibu, apakah perasaannya tidak menjadi galau? Aku diperhadapkan pada dua pilihan. Aku tetap mengasihi Engkau Tuhan, atau aku tidak mau menyerahkan anak tunggalku. Itu pilihan yang bukan sepele, Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia punya komitmen. Aku tetap mempersembahkan Ishak apapun yang terjadi, karena Allahku dahsyat dan luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Abraham tetap mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Dia berhasil untuk mengubah kesulitan yang demikian luar biasa yang dianggap sudah tidak masuk akal menjadi satu keberhasilan, sehingga dia memiliki satu predikat, Bapak orang beriman. Itu sangat membanggakan bagi Bapak di surga. Dia tahu persis siapa Abraham, dia tahu persis isi hatinya yang sangat mengasihi kepada Yahweh. Bapak Ibu yang terkasih, pergumulan apa yang sedang engkau hadapi saat ini, taruhlah kepercayaanmu, taruhlah pengharapanmu pada bagian akhir di dalam imanmu. Dan seperti Abraham, engkau rela untuk diproses oleh Tuhan. Iman lebih besar dan lebih mulia daripada logika. Dan saat Tuhan bekerja luar biasa, ada mujizat yang terjadi. Karena engkau setia, engkau taat kepadanya. Sekalipun ketaatan itu melebihi akal kepikiran kita, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Saya rindu untuk menyanyikan satu pujian. Saya memohon kepada pemain musik dan seluruh singer song leader, mari saya ajak saudara menyanyikan satu pujian. Refnya dulu. Aku percaya Tuhanku ajaib. Ya.
Kita nyanyikan dengan antusias sesuai dengan iman percaya kita. Kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan sekali lagi, aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Yes, God. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Yes, God. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Yes, God. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun memberkatiku. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kesempatan dalam ibadah umum ini, kami belajar dari pengalaman hidup Bapak Abraham. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami tidak takut dan kami tidak akan menyerah menghadapi tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan kami. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Tuhan, Engkau tahu pergumulan jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Sampai kepada kedalaman hati mereka, Engkau tahu Tuhan apa yang sedang dihadapinya. Dan ketika mereka sungguh-sungguh memiliki iman seperti Abraham, pulang dari kebaktian ini, ada satu perubahan yang besar Tuhan.
mereka akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa firman Tuhan yang menguatkan kita dan memotivasi kita untuk senantiasa meletakkan pengharapan kita dengan tetap percaya kepada Tuhan. Dalam menjalani proses, jangan pernah menyerah. Puji Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Eko Roniono, kami menyampaikan banyak terima kasih beserta dengan Ibu Yeni yang setia mendampingi pelayanan Bapak. Dan kita berdoa terus kiranya pelayanan hambanya ini selalu disertai dengan urapan, kuasa, mujizat, hikmat, dan karisma dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal penekanan dalam warta jemaat, kita akan menyaksikan dulu klip cuplikan dari beberapa kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh gereja kita dan beberapa seksi. Silakan. Bakti sosial yang dilakukan oleh KIA. Menyerahkan apa yang akan kerjakan hari ini, memperkenankan dan mengajarkan Tuhan, terutama bagi saudara-saudara. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Isa Al-Masih, terima kasih buat bakti sosialnya warga Madinah sekitarnya. Halo, selamat pagi. Hari ini merupakan satu sukacita bagi kita semua karena para hamba Tuhan dan majelis akan membagi berkat di dalam rangka ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus yang ke-69. Biarlah apa yang akan kami bagikan itu boleh menjadi berkat, kekuatan bagi saudara-saudara semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Peresmian pembukaan Beria Mart. Kelihatannya sudah ya? Secara resmi Beria Mart akan dibuka. Amin. Ya, ini kegiatan jalan santai, kolaborasi si pria, seksi kolportase dan beasiswa.
sehingga pada pagi hari ini kami bisa mengikuti jalan santai. Tuhan, kami sudah siap untuk perjalanan kami. Sebab itu kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin semuanya. Kendaraan kereta wisata yang kami tumpangi ada dalam perlindungan Tuhan. Jalan yang akan kami lewati juga Tuhan pelihara sehingga kami bisa melewatinya dengan baik. Kami tiba di titik di mana kami akan berjalan santai, kemudian kami akan ke GIT Jenelo. Tuhan menolong semuanya. Dan acara di sana juga kebersamaan kami dengan jemaat di Nelo, semua adalah anugerah dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan perjalanan kami, baik pergi dan kembalinya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita jalan set jam berapa ini? Mungkin jam 5-an lebih, mau setengah 6, jam 6 ya. Jadi kita ada 5 kereta. Mau dikalahkan, panji kemenangan dinyatakan. Allah di pihak kita, maupun telah ditaklukkan, mujizat kuasanya dinyatakan. Ku bersorak, aku bersorak, angkat tinggi panji kemenanganku. Ku bersorak, aku bersorak, Yesus yang memberiku kemenangan baru. Kau telah berikan kuasa untuk taklukkan dunia. Mau dikalahkan, panji kemenangan dinyatakan. Sebab Allah di pihak kita, maut pun telah ditaklukkan, mujizat kuasanya dinyatakan. Ku bersorak, aku bersorak, angkat tinggi panji kemenanganku. Ku bersorak, aku bersorak, Yesus yang memberiku Kalau keluarga mau diberkati, kalau gereja mau diberkati, maka yang harus didoakan pertama kali adalah kesatuan. tinggikan namamu, Engkau layak dipuji. Haleluya. Pemeriksaan gratis. Ku bersorak, aku bersorak. Semakin dinikmati juga merasa sukacita, mereka semua senantiasa bertumbuh dalam iman dan melalui acara-acara itu. Yesus yang memberiku kemenangan. Iya, itu tadi beberapa aktivitas aksi yang dilakukan oleh beberapa seksi. Dan masih ada beberapa aksi-aksi lain lagi, kegiatan yang akan dilakukan secara spesial. Yang pertama, nantikan aksi dari seksi pria Gideon yang akan mengadakan acara Happy Cooking pada tanggal 15 Agustus. Khusus pria ya Pak ya? Ya, khusus pria. Ada acara Happy Cooking tanggal 15 hari Selasa jam 7 malam di tempat ini. Dan tunggu juga ada aksi atau acara yang dilakukan oleh seksi wanita yang belum sempat dipublikasikan nanti, yaitu retreat wanita yang akan diadakan pada tanggal 28 September. Ya, ikuti semua acara-acara ini dan dukung di dalam
doa. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya kita akan berdoa. Terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak, Ibu, saudara sekalian baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kami sambut. Silakan. Kelihatannya ada beberapa tadi. Ada ibu yang ada di tengah di sayap kanan. Silakan berdiri, Bu. Boleh bangkit berdiri. Baik itu Bapak Ibu hadir sebagai visitor atau pengunjung, atau ada niatan untuk beribadah secara permanen di tempat ini, kami welcome. Oke, ada yang di atas? Jangan sungkan-sungkan, langsung berdiri. Ya, akan kami sambut. Ada? Ibu? Ya, boleh silakan berdiri. Iya, berdua boleh. Iya, silakan. Iya. Berdua boleh. Iya, tetap bangkit berdiri. Ada Bapak Ibu majelis yang akan. Iya. Oke. Sekarang kita akan berdoa untuk yang berulang tahun dari tanggal 24, dari tanggal 24 sampai tanggal 29. Tanggal 30 sampai hari ini. Silakan bangkit berdiri. Iya. Yang merasa berulang tahun dari tanggal 24 sampai tanggal 30 hari ini, silakan bangkit berdiri. Atau beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu berulang tahun belum sempat didoakan, silakan bangkit berdiri dalam bulan Juli. Silakan, ada? Pak Eko, Bu Yeni, ulang tahunnya kapan, Pak? 1 Juli. Loh, ya harus dirayakan dong. Iya, ya silakan bangkit berdiri, tepuk tangan Pak Eko Roniono. Ulang tahun tanggal 1 Juli. Iya betul. Ada hadiah spesial, Pak, buat Pak Eko. Iya. Ada lagi yang lain? Ada laporan Pak Rudi? Kosong? Cik Ratna? Kosong? Bawah? Oke, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa dalam surga, senantiasa kami bersyukur kepada Engkau untuk kasih setia rahmat, anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu sungguh luar biasa, menghantar kami dapat menikmati hidup sampai hari ini. Bukan gagah dan kuat kami, tetapi semua oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur untuk karya perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sebagai bukti bahwa Engkau Tuhan sangat mengasihi kami, peduli dan memperhatikan hidup kami. Khususnya bagi anak-anak-Mu yang saat ini berulang tahun dan beberapa waktu yang lalu di bulan Juli ini berulang tahun. Tuhan, dimanapun mereka berada, saat ini mengikuti ibadah secara onsite, mengikuti ibadah secara online, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati, terulur untuk memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau, melimpahi engkau dengan karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidupmu, melalui keluargamu, rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan dibuat berhasil, dan hanya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terimalah berkat, kiranya kasih karunia rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus itu senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pula kami berdoa saat ini untuk pergumulan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh
oleh karena sakit penyakit apapun yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tangan Tuhan juga akan terulur untuk menjamah, menyatakan kuasa-Mu, meneguhkan iman percaya mereka, membangkitkan semangat anak-anak-Mu untuk tetap mengandalkan Engkau, meletakkan pengharapannya dan percaya penuh hanya kepada kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian pula yang saat ini menghadapi pergumulan-pergumulan rumah tangga, keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan anak-anak-Mu untuk memberikan solusi, memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu untuk terus menyertakan dan melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Dan Tuhan akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara-saudara kami dan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Ya, saudara diberkati hari ini. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kami tahu Tuhan bukan satu kebetulan. Engkau sudah memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada jemaat di tempat ini. Tuhan, apa yang sudah kami terima pada hari ini, Tuhan sendiri yang akan menanamkan di loh hati kami masing-masing, supaya apa yang sudah kami terima dari Tuhan melalui hamba-Mu akan benar-benar kami boleh mengerti bahwa iman itu mendahului kenyataan. Tuhan yang akan memimpin, menyertai dan melindungi kami. Tuhan akan menolong dan melakukan segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin bagi kami itu sangat mungkin bagi Tuhan. Oleh karena itu kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang berjalan di muka kami itu yang meratakan jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu adalah ya dan amin bagi kami orang yang percaya. Sehingga kami tidak perlu khawatir dan takut menghadapi apapun juga. Karena bersama dengan Engkau kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dan janji-Mu adalah ya dan amin. Itulah sebabnya Tuhan hari ini, biarlah firman Tuhan itu akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami, agar supaya kami tahu bahwa Tuhan yang berjalan di muka kami itu yang meratakan jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini pun kami boleh mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu, karena Engkau sendiri yang sudah memberkati kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Engkau akan kuduskan persembahan kami ini, agar bisa berguna bagi kelancaran bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan pekerjaan daripada Tuhan, Tuhan pun akan melimpahi berkat kepada kami semua. Sehingga nama-Mu saja yang kami tinggikan, kami muliakan untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
memberkati.